Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa yakum, para jamaah kaum muslimin, kaum muslimah dimanapun kita berada, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari dan malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kita masuk sekarang pada ayat yang ke-30 dari suratul Baqarah. Qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka, wa idh, yani boleh mengatakan wa udhkur ya Muhammad, dan ingatlah wahai Muhammad. Idh qala rabbuka, tatkala Tuhanmu berkata, lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku itu akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Apa itu artinya khalifah? Yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha, yang akan menggantikan aku dalam melaksanakan hukum-hukumku di muka bumi. Wa huwa Adam, dan itu adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ayat ini berkaitan dengan satu peristiwa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, yang tatkala itu mereka makhluk yang sudah ada bersama jin, dan mereka tinggalnya di surga. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, saya itu akan menjadikan di muka bumi ada khalifah. Apa itu khalifah? Yang sering diterjemahkan dengan pemimpin. Jadi khalifah itu bahasa Arabnya adalah khalafa yakhlufu, mengganti. Jadi menggantikan yang sebelumnya, gitu, menggantikan yang sebelumnya. Jadi Abu Bakar itu namanya Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah. Jadi pada waktu Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian tampuk kepemimpinan ini kaum muslimin dipegang oleh Abu Bakar Siddiq, maka berarti beliau itu menggantikan kedudukan Rasulullah SAW dalam masalah mengurusi negara. Karena beliau radhiyallahu an, karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai dua kedudukan yang sangat tinggi. Satu, beliau sebagai seorang nabi. Beliau sebagai seorang nabi, pemimpin tertinggi agama. Yang kedua, beliau sebagai seorang kepala negara, pemimpin tertinggi yang berurusan dengan urusan ketatanegaraan, sosial, kemasyarakatan. Nah, untuk yang pertama, maka itu tidak ada satupun yang bisa menggantikan. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan. Karena beliau itu ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Saya itu adalah nabi yang paling terakhir, tidak ada nabi setelahku. Tapi untuk kepemimpinan kenegaraan, ketatanegaraan, memimpin kaum muslimin dalam urusan sosial kemasyarakatan, itu bisa digantikan. Dan yang menggantikannya, para sahabat sepakat, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka karena beliau adalah pengganti, maknanya adalah khalafa yakhlufu, menggantikan posisi Rasulullah SAW, maka beliau dijuluki, disebut, dipanggil oleh para sahabat
dan oleh kaum muslimin pada waktu itu dengan panggilan ya khalifata Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah. 2 tahun kemudian Abu Bakar meninggal dunia. Jadi maka tampillah dibayatlah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Lalu beliau dipanggil oleh kaum muslimin, ya khalifati Rasulillah. Lalu kenapa kok panggilan semacam itu? Wahai penggantinya Rasulullah. Wahai penggantinya Rasulullah. Penggantinya Rasulullah kan Abu Bakar. Jadi Umar adalah pengganti Abu Bakar. Umar berpikir, piye to. Lah kalau aku istilahnya ngono penggantinya Rasulullah, nanti setelahku khalifati Rasulullah 3 lah. Setelahnya lagi ruwet gitu. Makanya Umar mengatakan, jangan kalian panggil aku dengan panggilan kayak gitulah, repot nanti. Jadi kaum muslimin mengatakan, loh terus ya terus, jadi apa yang harus kami panggil? Jenengan itu kami panggil dengan panggilan apa? Maka beliau mengatakan, antumul mu'minun wa ana amirukum. Kalian itu adalah kaum mukminin dan aku adalah pemimpin kalian. Sudah panggil aja Amirul Mukminin. Maka saat itulah pemimpin negeri kaum muslimin disebut dengan Amir al-Mukminin. Jadi kembali pada masalah kita, arti khalifah itu adalah mengganti. Kenapa kok jadi khalifah itu sering diterjemahkan dengan pemimpin? Ya karena pemimpin itu mengganti pemimpin sebelumnya. Ada raja meninggal dunia, diganti anaknya. Ada anaknya meninggal dunia, diganti putune. Begitu terus presiden lengser jabatan, diganti berikutnya. Lengser jabatan, diganti berikutnya. Maka itu adalah khalafa yakhlufu, mengganti. Akhirnya, yani karena ben gak dolek gampangi, yani khalifah yuk pemimpin. Gitu aja. Khalifah itu pemimpin. Tapi asli makna khalifah itu semacam yang ana jabarkan tadi. Makanya dulu di sini Imam Suyuti rahimahullah taala mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku itu menjadikan di muka bumi ini ada khalifah. Khalifah itu artinya apa? Artinya itu yakhlufuni fi tanfidhi ahkami fiha. Dia itu menggantikan aku dalam melaksanakan hukum-hukumku di muka bumi. Wa Adam, dan itu adalah Nabi Adam. Omongan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat-malaikat Allah yang mereka itu tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama kaum jin yang memang telah Allah ciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa jawabannya? Ini apa jawabannya para malaikat? Qalu, mereka mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu seorang makhluk yang akan yufsidu fiha, berbuat kerusakan di muka bumi, bil ma'asi, dengan melaksanakan kemaksiatan, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah, ayyurikuha, menumpahkan darah, bil qatli, dengan pembunuhan, kama fa'ala banul jan, sebagaimana yang dilakukan oleh anak keturunan jin. Wa kanu fiha, dan dulu jin-jin itu tinggal di bumi. Falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaikah. Jadi tatkala mereka berbuat kerusakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka para malaikat, fataraduhum, maka malaikat itu mengusir mereka ilal jazairi wal jibal, ke daerah-daerah pedalaman, kampung-kampung, pulau-pulau begitu, dan gunung-gunung. Jadi jawabannya para malaikat mengatakan, ya Allah, pripun toh kok jenengan malah akan menjadikan makhluk di muka bumi itu yang akan bakal berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Komentarnya malaikat kok semacam itu nggih? Komentarnya para malaikat kok semacam itu, dari mana mereka itu sampai bisa berkomentar semacam itu? Dari mana mereka itu sampai bisa berkomentar semacam itu? Maka ada 2 kemungkinan. Salah satu kemungkinannya ini yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam ayat ini. Kemungkinan yang pertama, maknanya adalah karena sebelum Nabi Adam, di muka bumi ini sudah ada makhluk. Dan makhluk itu adalah jin.
yang sebelumnya diperintahkan oleh Allah untuk ngurusi bumi, untuk ngopeni bumi. Tapi ternyata mereka itu ya tengkar, ya perang, ya saling bunuh, ya berbuat maksiat begitu. Lah, malaikat yang memang mereka itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan pernah berbuat maksiat. Karena sifatnya para malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat, melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dalam benaknya para malaikat, engkau ni ono makhluk lain lagi yang akan ngurusi bumi, paling ngoyok koyok jin, paling ngoyok kayak jin, yang dia itu akan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini kemungkinan pertama, dan ini disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Sebagian ulama tatkala menafsirkan ayat ini, tatkala menafsirkan ayat ini, jadi beliau itu mengatakan, jadi mereka itu mengatakan, jadi para malaikat tatkala mengatakan semacam itu adalah karena prediksinya para malaikat, makhluk yang akan Allah ciptakan itu dari tanah dan macam-macamnya itu bakalan akan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi itu dua kemungkinan. Kenapa para malaikat sampai komentar semacam itu? Padahal tatkala itu Nabi Adam belum tercipta. Ada kemungkinan yang pertama, sebelumnya sudah ada pelaku, yaitu dari bangsa jin. Kemungkinan yang kedua, prediksi para malaikat karena bahan baku manusia itu terbuat dari tanah liat. Nah, taib. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Padahal kami itu ya Allah, nusabbihu mutalabbisina bihamdik, bahwasanya padahal kami itu bertasbih, memuji keagunganmu. Ainakul, maksudnya kami itu mengatakan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan segala puji hanya miliknya. Wa nuqaddisu laka, dan kami itu berbuat dan kami itu mensucikan engkau ya Allah. Nunazzihuka amma la yaliku bika, jadi kami mensucikan engkau dari apa yang tidak layak untuk kamu, untuk jenengan. Fallamu zaidah, lam itu adalah zaidah, maknanya nuqaddisu laka, yani nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, yani itu adalah zaidah, mestinya itu wa nuqaddisuka gitu dalam ilmu nahwu. Wal jumlatu hal, dan jumlah itu adalah hal. Kenapa? Karena nuqaddisu itu fi'il muta'addi, dan hukum asal fi'il muta'addi itu adalah langsung bersambung dengan maf'ul bih. Tatkala kemudian Allah mengatakan nuqaddisu laka, maka lam di situ adalah lamuz zaidah. Ai fanahnu ahaqqu bil istikhlaf, kami yang lebih berhak untuk mengambil posisi itu, untuk dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Demi mendengar komentarnya para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala nimpali. Allah Subhanahu wa taala jawab. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku itu mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Minal maslahati fi istikhlafi Adam, dari kemaslahatan, yakni keberadaan Nabi Adam itu yang jadi khalifah, keberadaan Adam yang akan jadi khalifah. Wa anna dzurriyyatahu fihimul muti', dan bahwasanya anak keturunan Adam itu ada yang ahli taat, wal 'asi, dan ada yang ahli maksiat. Fayadharul 'adlu bainahum, dengan itu nanti akan nampak keadilan. Jadi bumi itu akan jadi ramai, akan jadi seru, akan jadi fungsi gitu. Kalau ada yang maksiat, ada yang taat. Sehingga yang maksiat itu perlu untuk dinasihati, perlu untuk diopeni, perlu untuk dididik. Yang taat itu ada tugas untuk berdakwah kepada mereka. Coba bayangkan kalau yang di muka bumi ini semuanya penjahat, ya gak karuan. Lah kalau semuanya baik juga nggak seru, karena berarti nanti gonok jihad, gonok dakwah, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada taubat, nggak ada istighfar, nggak ada ini, nggak ada itu, hal-hal semacam itu nggak ada semua, karena nggak ada orang yang maksiat. Maka agar imbang kehidupan dunia ini berjalan, maka ada yang jelek,
ada yang bagus, ada yang taat, ada yang maksiat. Itu maknanya. Faqalu, lalu mereka mengatakan, lan yakhluqa rabbuna khalqan akram alaihi minna. Tuhan kita itu enggak bakal menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kami, daripada kita. Wala a'lam, dan tidak pula lebih alim dibandingkan kita. Lisabaqina lahu wa ru'yatina ma lam yarahu. Karena kita lebih dahulu daripada yang akan Allah ciptakan itu, dan kita sudah mengetahui apa yang belum dia ketahui. Tapi karena Allah sudah berkehendak, meskipun komentar para malaikat semacam itu, Allah Subhanahu wa taala tetap menciptakan Nabi Adam. Fa khalaqa ta'ala Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Min adimil ardi ay wajhiha, dari permukaan bumi. Maknanya bi an qabala minha qabdatan. Allah itu ngambil dari permukaan bumi, tanah yang di permukaan bumi. Min jami'i alwaniha, dari semua macam-macam warnanya tanah. Ada tanah hitam, ada tanah merah, ada tanah kuning, ada tanah ada tanah, semua warna-warninya tanah yang ada di muka bumi itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ujinat bil miyahil mukhtalifah, lalu dicampur dengan air yang macam-macam, ya air laut, ya air sungai, ya air sumur, air mata air asin, air ini, air campur jadi satu. Wasawwahu, lalu Allah bentuk jadi bentuk yang sempurna. Wa nafakha fihi ruh, lalu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Fasara hayawanan hassasan, jadilah makhluk hidup yang mempunyai rasa. Ba'da angkana jamadan, setelah dia itu adalah benda mati. Jadi kesimpulan dari Imam Suyuti ini adalah kesimpulan dari semua dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Maknanya apa? Maknanya itu apa? Bahwasanya dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini itu menunjukkan bahwasanya bahan baku manusia itu tanah. Ya tanah, tin. Tin itu tanah campur air. Tapi perhatikan satu masalah. Tanah apa ini? Semua jenis tanah. Semua jenis tanah. Ya, tanah merah, tanah hitam, tanah kuning, tanah apalah gitu ya. Semua jenis tanah. Semua jenis tanah. Yang kedua, tatkala dicampur itu semua jenis air. Air asin, air jernih, air ampang, air ini, air itu campur jadi satu. Dan ini adalah satu faedah penting. Bahwa manusia itu tidak akan keluar dari gawan bayinya, tidak akan keluar dari bahan bakunya. Karena bagaimanapun diolah para sahabat sekalian, bagaimanapun diolah, sesuatu itu tidak akan keluar dari bahan bakunya. Jadi makanan ini, itu kalau bahan bakunya itu telo, mau diolah kayak apapun dibentuk kayak bahannya ayam, rasanya rasa telo. Kalau memang makanan itu adalah daging ayam, mau diolah kayak apapun ya nggak pernah bisa jadi kayak daging kambing. Mau pakai bumbu kaldu kambing ya tetap ayam. Karena bahan dasarnya semacam itu. Jadi manusia itu bahan dasarnya semacam tadi, maka manusia itu akan macam-macam. Jadi karena kalau kita baca ayat-ayat yang lain, lengkap ciptaan Nabi Allah Adam AS itu kan ceritanya diambil dari tanah. Tanah yang macam-macam. Dicampur dengan air macam-macam. Ya, air asin, air ini, air belerang, air ini, air itu, jadi satu macam-macam. Lalu kemudian Allah dipadukan antara keduanya, dibacem sampai jadi tanah liat. Lalu kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentuk jadi manusia, fasawwa, dibentuk jadi manusia, kemudian dibakar. Dipanasin. Lah, pembakaran itu kan butuh api dan udara. Api dan
dan udara. Baru setelah itu jadi kalfakhar, jadi kayak tembikar, kayak cowek, ulkulek, kendi, kentong, gitu ya. Yang memang itu terbuat dari tanah. Jadi merah-merah apa gitu tembikar. Lah, saat itulah Allah meniupkan rohnya. Makanya kata para ulama, manusia itu ada 4 unsur dalam dirinya. Ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur udara. Ada unsur udara. Nah, tanah itu pun macam-macam. Air itu pun macam-macam. Maka manusia itu kan macam-macam. Ono sing pelit, ono yang dermawan. Ono sing beringas, ono sing lembut gitu. Ada yang yani benar-benar marah, temperamen, ada yang suka memaafkan, gak peduli. Ada yang ini, ada yang itu. Ada yang super baper, ada yang super cuek. Dan antara keduanya, karena memang manusia itu bahan bakunya beda-beda. Maka hasilnya pun berbeda-beda. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha asma'a. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, semua nama. Ai asma' al-musammayat. Nama-nama semua benda yang bisa dinamai. Kullaha semuanya. Hatta al-qas'ah wal qusay'ah. Sampai pun qas'ah itu tempat makan tapi di atasnya piring, tapi juga nampan yang gede. Ya nampan lah. Walaupun nampan kecil. Wal faswah wal fusayyah. Faswah itu angin yang keluar dari tubur itulah. Wal mighrafah, apa itu? Gayung. Bi an alqa fi qalbihi ilmaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan dalam hati Nabi Adam, tiba-tiba aja ngerti. Begitu Allah ciptakan, kemudian sudah jadi makhluk hidup. Kan di surga itu banyak melihat, ya ono pohon, ya ono ini, ya ono itu. Tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui semua nama benda yang ada. Setelah itu summa aradhum, kemudian Allah paparkan. Allah tunjukkan. Ai al-musammayat. Yani benda-benda yang bernama itu wa fihi taghlibul uqala. Dan dalam lafaz ini mengedepankan, menguatkan yang berakal. Aradhum hum. Karena dhamir hum itu untuk yang berakal. Kalau untuk yang enggak berakal aradhaha. Aradhaha. Maka di sini yang namanya semua yang punya nama itu kan ono makhluk hidup, ono makhluk mati. Ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Makhluk hidup ya binatang, ya manusia, ya jin, ya ini, ya itu. Makhluk mati ya batu, pohon, macam-macamnya. Nah. Alal malaikati, kepada para malaikat. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lahum, kepada para malaikat, tabkitan, untuk menjadikan mereka itu terdiam. Enggak usah ngomong. Ambiuni ay akhbiruni, beritahukan kepadaku bi asma'i haula, dengan nama barang-barang itu, nama benda-benda itu, ayal musammayat, benda-benda itu. In kuntum shadiqin, jika kalian itu semuanya orang-orang yang benar. Fi anni la akhluqu a'lamu minkum, bahwasanya aku tidak akan menciptakan makhluk yang lebih alim dibandingkan kalian. Wa annakum ahaqqu bil khilafah, dan bahwasanya kalian itu lebih tahu tentang yang lebih berhak kekhilafahan. Wa jawabis syart dalla alaihi ma qablahu, dan jawab syarat ditujukan oleh lafaz yang sebelumnya. Mana jawab syarat? In kuntum sadiqin, jika kalian itu adalah orang-orang yang jujur, maka jawablah. Gitu. Kalau para malaikat mengatakan karena memang nggak tahu, nggak ngawur. Jadi karena memang nggak tahu maka nggak ngawur. Dan itu adalah salah satu di antara sifat utama para malaikat. Kalau nggak tahu ya ngomong wallahu alam. Dan itu adalah sifat seorang penuntut ilmu yang benar, seorang muslim yang benar. Kalau nggak tahu jangan ngawur, karena kalau nggak tahu terus ngawur, itu bodohnya malah murakab. Jadi karena wong bodoh itu kan ada dua, dia itu nggak tahu, tapi itu dia sadar diri kalau dia itu nggak tahu. Itu bodoh jahlul basit, bodoh yang ringan. Kenapa bodohnya cuma di satu sisi, dia itu nggak ngerti masalah tersebut.
tapi dia itu ngerti kalau dia nggak tahu, akhirnya diem. Itu al-jahl al-basit. Adapun yang kedua, kalau emang dia itu nggak tahu, nggak ngerti, tapi dia itu nggak pernah tahu kalau dia itu nggak tahu. Nah, akhirnya ngawur ngomongnya. Jadilah dia itu jahil murakkab, bodoh kuadrat. Ini bodoh kuadrat. Mana tadi? Nah, kalau mereka mengatakan subhanaka ma suci engkau tanzihan laka anil i'tiradi alaik. Mensucikan engkau dari bantahan itu. La ilma lana illa ma 'allamtana, kami tidak mengetahui ilmu illa ma 'allamtana, kecuali engkau ajarkan pada kami. Jadi iyahu innaka anta, sungguhnya engkau ta'kidun lil kaf, menguatkan kaf, innaka, kemudian anta itu adalah taukid, al-alimul hakim, zat yang maha mengetahui, zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alladzi la yakhruj syai'un an ilmihi wa hikmatihi, tidak ada satupun yang keluar dari ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dialog yang terjadi antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para malaikat-malaikatnya berkaitan dengan penciptaan yakni bumi, di muka bumi Nabi Adam untuk ngurusi, untuk ngopeni, untuk memelihara yakni bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai sini kita potong kisah ini. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni Rabbina tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Yani sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.